Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Uun Yanuhar, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler Lingkungan Perairan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas M03 akan menyampaikan materi terkait 3-in-1 terkait dengan biologi molekuler lingkungan perairan sebagai pemenuhan tugas projektis pada mata kuliah ini. Next. Nah, yang selanjutnya adapun anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Wafa Konita Lila. Yang kedua, Nurdiana Amelia. Yang ketiga, Alfia Damayanti. Yang keempat, Afifa Nurfitri. Dan yang kelima, Fiona Atikah Abrani. Next. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, enzim, organic and inorganic material degradation system. Yang kedua, molecular biology analysis technique. Yang ketiga, elemen biochemistry and xenobiotic component. Yang keempat, teknik RAPD, RFLP, dan juga sequencing. Dan yang kelima, biochemical material degradation system in living organism. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikut merupakan materi yang pertama yaitu enzim organic and inorganic material degradation system. Enzim berperan dalam mengkatalisis biologis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Tanpa reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan akan berjalan dengan lambat untuk dapat bertahan hidup. Enzim memiliki sifat sangat spesifik, artinya enzim hanya mengkatalisis reaksi tertentu dan tidak mengganggu proses kimia lainnya di dalam sel. Enzim biasanya berupa protein yang memungkinkan untuk berikatan dengan molekul tertentu dan memfasilitasi transformasi menjadi molekul lain. Enzim berfungsi dalam pencernaan, metabolisme, dan respirasi. Enzim amilase merupakan contoh enzim yang membantu memecah karbohidrat dalam sistem pencernaan. Laktase membantu memecah dan menurunkan laktosa ke dalam produk susu. Enzim juga berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh dan membantu mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri virus berbahaya. Struktur enzim berupa protein dengan 3 dimensi yang kompleks dan struktur dasar dari enzim adalah situs aktif. Situs aktif berfungsi sebagai tempat enzim berikatan dengan substratnya dan mengkatalisis reaksi, dan dalam bentuk tertentu yang memungkinkan berinteraksi dengan substrat. Kinetika enzim. Kinetika enzim merupakan studi tentang bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Kecepatan enzim mengkatalisis suatu reaksi bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor suhu. Suhu yang Suhu meningkat, laju reaksi akan meningkat hingga titik tertentu. Setelah itu akan menurun dengan cepat karena adanya denaturasi enzim. Selanjutnya ada pH di mana masing-masing enzim memiliki kisaran optimal yang berbeda dan konsentrasi substrat di mana konsentrasi substrat tinggi akan mempercepat laju reaksi hingga titik tertentu. Setelah itu akan menurun karena adanya kejenuhan sistem aktif enzim. Selanjutnya itu penghambat enzim. Penghambat enzim adalah suatu proses di mana enzim dicegah untuk mengkatalisis reaksi biokimia. Penghambat enzim ada beberapa jenis, yaitu penghambat enzim kompetitif. Enzim penghambat kompetitif ini terjadi ketika molekul yang strukturnya mirip dengan substrat berikatan dengan situs aktif enzim, sehingga mencegah pengikatan substrat. Kemudian yang kedua penghambat enzim non-kompetitif, di mana terjadi ketika molekul berikatan dengan situs enzim selain situs aktif, menyebabkan perubahan konformasi yang mencegah enzim berfungsi. Dan yang terakhir ada penghambat enzim unkompetitif,
yaitu terjadi ketika suatu molekul berikatan dengan kompleks enzim substrat sehingga mencegah berlangsungnya reaksi. Selanjutnya yaitu sistem degradasi bahan organik. Degradasi bahan organik adalah proses kompleks yang melibatkan penguraian molekul organik besar menjadi lebih kecil. Enzim memainkan peran penting dalam proses ini dengan mengkatalisis reaksi kimia spesifik yang kemudian memecah molekul-molekul. Reaksi degradasi bahan organik terjadi di tempat spesifik pada enzim yang disebut sebagai situs aktif, di mana substrat atau molekul dipecah kemudian berikatan dengan enzim. Setelah terikat, enzim memfasilitasi reaksi kimia sehingga mengakibatkan pemecahan substrat menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim dalam degradasi bahan organik ada pengkomposan dan pencernaan anaerobik. Pengkomposan yaitu proses alami yang melibatkan penguraian sampah organik oleh organisme sehingga menghasilkan tanah yang kaya nutrisi, dan pencernaan anaerobik merupakan proses penguraian sampah organik tanpa adanya oksigen oleh mikroorganisme untuk menghasilkan biogas. Kemudian ada jenis enzim yang terlibat dalam degradasi bahan organik, diantaranya yaitu protase. Protase ini berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan amonia yang lebih kecil. Lipase berfungsi sebagai pemecah lemak dan minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Selulase untuk memecah selulase menjadi molekul glukosa. Amilase memecah pati menjadi gula sederhana, dan pektinase memecah pektin menjadi karbohidrat. Kemudian faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu suhu. Suhu apabila enzim mempunyai kisaran suhu optimal untuk dapat bekerja secara maksimal. Dan suhu yang tinggi atau sangat rendah akan dapat menurunkan aktivitas enzim. Faktor yang kedua yaitu pH, di mana apabila pH terlalu asam atau basa dapat menyebabkan denaturasi. Kemudian ada konsentrasi enzim dan substrat, di mana jika substrat tidak mencukupi kerja enzim akan melambat. Terdapat penerapan bahan organik sistem degradasi, ada pengolahan air limbah seperti bioremediasi. Kemudian ada pembuatan kompos dari sampah organik dipecah menjadi tanah yang kaya akan nutrisi. Kemudian ada menyediakan sumber pupuk yang berkelanjutan untuk kegiatan pertanian. Sistem degradasi bahan organik dapat digunakan untuk menghilangkan polutan dan kontaminan dari air limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Kemudian sistem degradasi bahan anorganik memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem perairan seperti bioremediasi, pengelolaan limbah, dan nanoteknologi. Sistem degradasi bahan organik ini berfungsi untuk memecah zat berbahaya seperti logam dan polutan yang dapat terakumulasi di dalam air dan membahayakan kehidupan akuatik. Enzim berpotensi untuk membantu dalam sistem degradasi bahan anorganik dengan memecah polutan berbahaya menjadi zat yang tidak berbahaya. Selain itu, memahami berbagai jenis enzim pengurai bahan anorganik dan fungsinya sangat penting untuk mengembangkan aplikasi baru dan menyempurnakan aplikasi yang sudah ada. Faktor-faktor seperti suhu, tingkat pH, dan ketersediaan nutrisi dapat mempengaruhi efisiensi sistem degradasi bahan organik. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengatur faktor-faktor tersebut untuk memastikan sistem degradasi bahan anorganik dapat berfungsi secara optimal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait molekular biology analisis teknik ataupun teknik analisis yang dilakukan dalam bidang biologi molekuler. Next. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu biologi molekuler. Jadi, biologi molekuler ataupun disingkat dengan biomolekuler merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul-molekul hayati serta komponennya dari berbagai organisasi jasad hidup.
Nah, apabila di bidang perikanan, hal ini berarti dalam biomol ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi molekul-molekul hayati serta komponennya yang ada pada organisme perairan. Next. Nah, dalam penerapannya sendiri terdapat beberapa teknik-teknik analisis yang dilakukan pada bidang biologi molekuler. Yang pertama ada Enzyme Link Immunosorbent Assay atau ELISA. Yang kedua ada Polymerase Chain Reaction atau PCR. Yang ketiga ada Fluorescence Hybridization in situ. Yang keempat ada electrophoresis gel. Yang kelima ada denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGI. Next. Nah, yang keenam itu ada sequencing, yang ketujuh analisis microarray, dan yang kedelapan ada metagenomics. Next. Nah, baik. Yang pertama ini, saya akan menjelaskan terkait enzim link immunosorbent assay atau ELISA, yang mana merupakan sebuah teknik analisis yang ada di bidang biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi serta mengukur antigen mikroba tertentu. Nah, pada penggunaannya ini, ELISA telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian, contohnya di mikrobiologi perairan misalnya, dia untuk mendeteksi berbagai antigen mikroba termasuk ada antigen dari pertumbuhan alga yang berbahaya, bakteri patogen, serta virus. Next. Next. Oke, baik. Yang kedua, ada fluorescence hybridization. Nah, yang kedua ini ada polymerase chain reaction atau PCR yang merupakan suatu teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler untuk memperkuat satu ataupun beberapa salinan DNA serta menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan DNA pada rangkaian tertentu. Nah, pada penggunaannya ini, PCR telah banyak memberikan pembaruan terutama di bidang biologi molekuler, yaitu dengan memungkinkan para peneliti untuk mempelajari sampel DNA yang misalkan ukurannya terlalu kecil ataupun dia terdegradasi oleh teknik lain. Nah, PCR ini juga berguna dalam ilmu lain seperti ilmu forensik serta penelitian genetik. Next. Nah, yang selanjutnya adalah fluorescence hybridization in situ, yang merupakan sebuah teknik yang digunakan umumnya dalam mikrobiologi perairan untuk memvisualisasikan pada sel mikroba tertentu. Nah, salah satu contoh dari fluorescence hybridization in situ ini banyak digunakan dalam penelitian di mikrobiologi perairan, yaitu untuk mengidentifikasi pertumbuhan alga berbahaya. Nah, dengan cara apa? Dengan menargetkan gen tertentu di dalam alganya yang kemudian dapat ditentukan distribusi serta kelimpahan dari alga yang berbahaya ini di perairan. Next. Nah, yang keempat ada electrophoresis gel yang merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam analisis biologi molekuler, umumnya untuk memisahkan molekul DNA, RNA, serta protein berdasarkan ukuran dan juga muatannya. Nah, pada penggunaannya, eh, electrophoresis gel ini memiliki penerapan yang sangat luas dalam berbagai analisis biologi molekuler. Contohnya juga, ini dapat digunakan dalam sidik jari DNA, dalam pemetaan genetik, serta untuk mendeteksi adanya mutasi ataupun variasi pada urutan DNA. Electrophoresis gel ini sangat penting digunakan untuk memahami struktur dan fungsi molekul biologis dari organisasi biasa itu.
Yang selanjutnya ada denaturing gradient gel electrophoresis atau DGGE yang merupakan suatu teknik biologi molekuler yang umumnya digunakan untuk menganalisis komunitas mikroba yang ada di lingkungan perairan. Pada penggunaannya, uh, denaturing gradient gel electrophoresis ini salah satunya dimanfaatkan karena kemampuannya itu dapat mendeteksi populasi mikroba yang dia sifatnya langka atau kelimpahannya rendah di perairan, ataupun tidak bisa dideteksi dengan metode lain, sehingga bisa menggunakan metode denaturing gradient gel electrophoresis. Next. Nah, yang selanjutnya adalah sequencing, yang mana merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam bidang biologi molekuler untuk menentukan urutan nukleotida yang tepat dalam molekul DNA. Nah, informasi yang didapatkan dari teknik sequencing ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya mutasi ataupun variasi gen, serta untuk mempelajari keragaman genetik dan juga bahkan dapat merekonstruksi hubungan evolusi antar spesies yang ada. Next. Yang selanjutnya adalah analisis mikroarray yang merupakan salah satu teknik throughput tinggi yang digunakan untuk mempelajari ekspresi gen serta fungsi gen. Nah, eh, mikroarray ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu termasuk diantaranya dapat mengidentifikasi biomarker penyakit, mempelajari efek obat pada ekspresi gen, serta memahami proses perkembangannya pada gen tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya ada metagenomics yang merupakan um, suatu bidang studi yang melibatkan analisis DNA komunitas mikroba yang ada di lingkungan perairan yang dapat memungkinkan untuk diidentifikasi dan dipelajari terkait mikroorganismenya tersebut, termasuk juga pada mikroorganisme yang mungkin sulit atau tidak mungkin bisa dikembangbiakkan di dalam laboratorium. Nah, salah satu potensi dari penerapan teknik metagenomik ini dalam analisis biologi molekuler itu biasanya juga bisa dilakukan di bidang bioremediasi, di mana kita akan mempelajari susunan genetik pada komunitas mikrobanya ini, sehingga kita dapat mengetahui organisme mana sih yang sesuai dengan untuk proses-proses remediasi yang akan dilakukan pada perairan tersebut. Next. Untuk yang selanjutnya adalah elements biochemistry and xenobiotic component. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari xenobiotik itu apa. Xenobiotik itu adalah istilah yang digunakan dalam ilmu biokimia, toksikologi, dan ilmu lingkungan untuk mengacu pada senyawa kimia atau substansi yang tidak biasa atau kita sebut dengan asing bagi organisme yang terkena. Nah, xenobiotik ini dapat berasal dari sumber-sumber eksternal seperti bahan kimia industri, obat-obatan, zat polutan, pestisida, senyawa sintesis, dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang umumnya itu tidak ditemukan dalam organisme atau lingkungan yang alami. Next. Nah, ketika xenobiotik ini memasuki organisme atau lingkungan, mereka itu dapat memiliki efek yang bervariasi, termasuk toksisitas atau pengaruh negatif kepada kesehatan organisme, atau juga interaksi dengan proses biokimia alami dalam tubuh organisme tersebut. Organisme itu termasuk manusia juga memiliki sistem detoksifikasi seperti enzim-enzim hati yang membantu dalam menguraikan dan mengeluarkan xenobiotik dari tubuhnya. Next. Nah, xenobiotik ini dapat kita temukan dalam tiga kategori utama. Yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua pestisida, dan yang ketiga adalah dalam kimia industri. Untuk dalam obat-obatan ini, seperti pada gambar,
kita bisa temukan pada antibiotik, antidepresan, analgesik atau obat penghilang rasa sakit dan sejumlah obat-obat lainnya. Untuk yang kedua, dalam pestisida seperti pada contoh, contohnya adalah herbisida, insektisida, dan fungisida. Yang ketiga, untuk kimia industri, dia biasanya menghasilkan berbagai senyawa yang termasuk dalam kategori xenobiotika, yang mencakup bahan kimia yang digunakan dalam produksi plastik, pelarut, deterjen, zat pewarna, dan banyak produk kimia yang lainnya, seperti pada gambar. Next. Nah, yang selanjutnya adalah biotransformasi, atau bahasa Inggrisnya adalah biotransformation, yang merupakan proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup seperti yang terjadi pada manusia, hewan, mikroorganisme, di mana senyawa kimia ini asing atau bersifat xenobiotik bagi mereka, yang mana dapat mengalami perubahan atau transformasi menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi dari tubuh atau menjadi lebih atau menjadi kurang aktif secara biologis. Next. Nah, untuk tahapan-tahapan proses biotransformasi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah transkripsi. Nah, transkripsi ini adalah tahap di mana kita melibatkan pembacaan kode genetik dalam molekul DNA dan pengubahan informasi genetik tersebut menjadi molekul RNA yang disebut mRNA atau messenger RNA. Terus yang selanjutnya adalah pengolahan mRNA setelah transkripsi tadi. Dia akan mengalami modifikasi seperti penyuntingan, splicing, atau nama lainnya adalah pemotongan dan penyatuan, dan tambahan seperti capping dan polyadenylation. Nah, modifikasi ini memungkinkan mRNA untuk menjadi lebih stabil, yang dapat berfungsi menjadi lebih baik dan mengandung instruksi yang akurat. Next. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya adalah translasi, di mana translasi itu adalah instruksi yang terdapat dalam mRNA yang digunakan untuk mengarahkan pembuatan protein. Nah, translasi ini terjadinya di ribosom, tempat asam amino yang sesuai dengan kode genetik ditempatkan bersama untuk membentuk rantai protein yang panjang. Nah, untuk yang terakhir adalah pengaturan ekspresi gen, di mana biotransformasi informasi genetik juga akan melibatkan berbagai mekanisme pengaturan yang memungkinkan sel untuk mengendalikan kapan dan seberapa banyak protein yang diproduksi dari gen tertentu. Nah, proses pengaturan ekspresi gen ini akan melibatkan proses seperti regulasi transkripsi, degradasi mRNA, dan modifikasi epigenetik. Next. Nah, untuk tujuan biotransformasi ini dari beberapa itu ada 4. Yang pertama adalah mengubah senyawa lipofilik, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun dan menjadi aktif yang lebih beracun. Dan yang terakhir adalah detoksifikasi dan penghilang senyawa dari berbahaya dari tubuh. Next. Untuk fase xenobiotik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase 1. Dia itu akan mengalami reaksi-reaksi biokimia yang melibatkan oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Nah, untuk enzim sitokrom P450 seringkali terlibat dalam fase ini. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur kimia xenobiotik, membuatnya lebih reaktif atau menghasilkan metabolit yang lebih polar. Next. Untuk yang fase kedua ini, dia melibatkan konjugasi xenobiotik dengan molekul-molekul endogen seperti glukuronida, sulfat, atau glutathione. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menonaktifkan xenobiotik dan mengangkat kelarutannya dalam air. Hasilnya adalah senyawa ini akan lebih polar dan mudah diekskresi melalui urin atau empedu. Untuk yang fase ketiga ini adalah sebelumnya. Untuk yang fase ketiga ini adalah fase yang mencakup transport senyawa konjugat yang dihasilkan dalam fase 2.
dari dalam sel hati atau sel lainnya yang ke saluran empedu, di mana mereka ini akan dieliminasi dalam tubuh. Ini adalah tahap yang terakhir dan tahap yang paling penting dalam pengeluaran xenobiotik dari tubuh. Next. Baik, selanjutnya yaitu teknik RAPD, RFLP, dan juga sequencing. Next. RAPD atau Random Amplific Polymorphic DNA merupakan sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensinya rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat dianil. Hal ini terjadi ketika situs-situs ini berdekatan satu sama lain dan berada dalam orientasi yang berlawanan. Selanjutnya, urutan DNA antar situs ini akan diamplifikasi untuk menghasilkan karakteristik fragmen DNA dari genom tersebut. Next. Prinsip dari RAPD ini yang pertama yaitu primer berikatan dengan banyak lokasi pada DNA template. Yang kedua hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, atau primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. Next. Yang kedua yaitu RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism merupakan salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. Deteksi RFLP dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA target. Next. Keunggulan dari RFLP ini yang pertama menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Yang kedua menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah. Yang ketiga memonitoring proses seleksi melalui linkage berbagai karakter. Yang keempat, memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Yang kelima, menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik. Yang keenam, bersifat kodominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Yang ketujuh, memiliki kemampuan pengelompokan pada tingkat spesies dan populasi. Next. Kekurangan dari FLP ini yaitu dibutuhkannya DNA dengan kemurnian yang tinggi dalam jumlah yang banyak. Tidak mungkin dilakukan otomatis. Yang ketiga, pada beberapa spesies mempunyai level polimorfisme yang rendah. Yang keempat, sedikit lokus yang terdeteksi. Yang kelima, memerlukan pustaka prop yang sesuai. Yang keenam, membutuhkan waktu yang banyak. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya yang besar. Next. Pengaplikasian RFLP ini digunakan pada pemetaan genom, yang kedua genom typing, yang ketiga tes paternitas, yang keempat forensik, dan yang kelima diagnostik hereditas penyakit. Next. Tahapan dari RFLP ini yang pertama yaitu isolasi DNA, merupakan kegunaan DNA untuk dianalisis atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Prinsip dari isolasi total DNA atau RNA dari jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri atas sel-sel jaringan, DNA, dan juga RNA. Yang kedua, pemotong DNA dengan enzim restriksi endonukleus. Setelah didapatkan DNA murni harus diisolasi. DNA akan dipotong dengan enzim
restriksi endonukleus yang akan membentuk potongan DNA spesifik. Enzim restriksi endonukleus merupakan enzim yang memotong bagian internal DNA yang bekerja secara spesifik. Enzim restriksi ini tepat pada ikatan fosfodiester. Enzim-enzim ini bekerja dengan memotong DNA pada lokasi-lokasi spesifik yang mengenali 4-8 urutan nukleotida. Next. Tahapan selanjutnya, yang ketiga yaitu elektroforesi hasil pemotongan DNA, yang merupakan suatu proses migrasi molekul bermuatan di dalam suatu media yang bermuatan listrik, di mana kecepatan migrasinya tergantung pada muatan, ukuran, dan bentuk setiap molekul yang terlibat. Salah satu gen yang dapat digunakan pada elektroforesi adalah gel agarosa. Agarosa digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen-fragmen DNA. Yang keempat yaitu hibridisasi, yang merupakan proses identifikasi gen-gen hasil analisis RFLP dengan restriksi enzim yang sesuai dan diidentifikasi dengan fragmen gen target yang spesifik yang telah diberi label baik dengan radioaktif maupun non-radioaktif. Next. Yang ketiga yaitu analisis sekuen DNA, merupakan suatu metode untuk mengetahui urutan basa nukleotida pada suatu gen atau genom. Sequencing merupakan metode menentukan urutan basa nukleotida adenin, guanin, sitosin, timin pada sepotong DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino, yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Perubahan sekuen DNA dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Next. Teknik sequencing terbagi menjadi dua, yaitu chemical sequencing dan juga Sanger. Namun, teknik Sanger ini lebih sering digunakan pada penggunaan sequencing modern. Metode Sanger menggunakan deoxynucleotide triphosphate atau DDN-TPS yang memiliki sebuah H pada karbon 3 dari gula ribosa yang normal memiliki OH pada deoxynucleotide triphosphate. Deoxynucleotide merupakan penghenti rantai. Pengaplikasian metode ini memerlukan DNA utas tunggal dalam jumlah cukup sebagai template DNA primer yang sesuai, DNA polimerase, sejumlah nukleotida normal, dan juga sejumlah kecil di deoxynukleotide. Next. Selanjutnya yaitu biochemical material degradation system in living organism. Next. Degradasi kimia adalah proses pemecahan atau perubahan zat-zat kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Degradasi kimia merupakan proses rumit di dalam tubuh yang melibatkan interaksi antara berbagai jenis enzim, jalur-jalur metabolik, dan mekanisme regulasi yang beroperasi bersama-sama untuk memecah zat-zat kimia menjadi bagian-bagian kecil dengan cara yang efisien. Salah satu contoh sistem degradasi yang sangat terkenal adalah jalur ubiquitin proteasoma yang memiliki peran khusus dalam memecah protein-protein yang telah mengalami kerusakan, salah lipat, atau yang tidak lagi diperlukan oleh sel. Next. Daur ulang dan memperbarui biomolekul adalah proses yang penting dalam tubuh yang memiliki banyak manfaat. Ini membantu tubuh menghasilkan energi yang berkelanjutan, menjaga agar sel-sel tetap baik, mengurangi kerusakan yang
terjadi seiring waktu dan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Ini juga membantu tubuh mengatur bagaimana zat-zat kimia digunakan dan meningkatkan masa hidup serta kesehatan secara keseluruhan. Next. Degradasi intraseluler merupakan cara penting di dalam tubuh yang membantu memecah dan mendaur ulang biomolekul dengan efisien. Ini membantu menjaga agar sel-sel tetap seimbang dan sehat, serta mempertahankan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Degradasi ini mencakup berbagai proses yang menargetkan berbagai biomolekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Degradasi intraseluler berfungsi untuk memastikan pembuangan komponen yang rusak dan regenerasi sel penting serta pengembalian energi. Sistem ini secara kolektif berkontribusi pada daur ulang sumber daya dan pengelolaan limbah yang efisien serta pencegahan penumpukan racun pada biomolekul yang rusak. Beberapa jenis degradasi intraseluler yaitu degradasi protein, degradasi lipid, degradasi karbohidrat, dan degradasi asam nukleat. Next. Sistem degradasi protein selektif yang dikenal sebagai jalur ubiquitin proteasome memiliki tanggung jawab utama dalam memecahkan protein-protein yang mengalami kerusakan atau tidak lagi dibutuhkan oleh sel. Proses ini melibatkan pemberian tanda khusus pada protein dengan menggunakan molekul ubiquitin yang berfungsi sebagai penanda untuk mengidentifikasi protein tersebut. Setelah diidentifikasi, protein tersebut kemudian dihancurkan oleh kompleks proteasom. Jalur ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek siklus sel, menjaga kualitas protein, dan menghilangkan protein-protein yang mengalami lipatan yang salah atau teragregasi. Next. Autofag adalah proses yang sering terjadi dan melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut autofagosom. Vesikel ini kemudian menyatu dengan lisosom, di mana bahan yang tertutup didegradasi oleh enzim lisosom. Autofag berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mendaur ulang organel, menghilangkan agregat protein, dan beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Next. Selanjutnya lipolisis. Pemecahan lipid yang disebut sebagai lipolisis memiliki peran penting dalam mengeluarkan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida. Setelah dikeluarkan, komponen-komponen ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi selama periode ketika tubuh membutuhkan suplai energi tambahan seperti selama puasa atau aktivitas fisik. Proses lipolisis ini terjadi di dalam jaringan adiposa dan diatur oleh sinyal hormonal serta aktivitas enzim lipase yang terlokalisasi dalam sel-sel tersebut. Next. Selanjutnya glikolisis dan degradasi karbohidrat. Karbohidrat, khususnya glukosa, mengalami proses degradasi dalam bentuk glikolisis, yaitu rangkaian reaksi enzimatik yang menghasilkan adenosin trifosfat, ATP, dan pirufat. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma dan berperan sebagai jalur utama dalam pembentukan energi seluler. Selain berfungsi sebagai sumber energi, glikolisis juga memiliki dampak anabolik yang signifikan dengan berperan dalam sintetis molekul-molekul biologis lainnya seperti asam amino dan nukleotida. Proses ini melibatkan sejumlah reaksi yang diatur oleh berbagai enzim yang bekerja bersama-sama untuk mengubah glukosa menjadi pirufat, menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas seluler dan menyediakan prekursor untuk sintetis zat-zat biologis penting. Selanjutnya, degradasi asam nukleat. Nuklease merupakan sejenis enzim yang memiliki peran utama dalam proses degradasi asam nukleat, seperti DNA dan RNA menjadi unit dasar yang disebut nukleotida. Proses ini tidak hanya mendaur ulang bahan penyusun nukleotida, tetapi juga membantu mengatur ekspresi gen dengan menghilangkan molekul RNA yang tidak diinginkan dan mencegah akumulasi materi genetik yang berpotensi membahayakan. Dengan kata lain, nuklease memiliki peran penting dalam pemeliharaan integritas genetik dan pengaturan proses biologis yang krusial. Next. Selanjutnya, degradasi ekstraseluler, yaitu serangkaian mekanisme biologis yang memiliki peran krusial dalam memfasilitasi
pemecahan dan daur ulang berbagai jenis biomolekul yang terdapat di luar sel. Fungsi utama dari degradasi ekstraseluler adalah untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam jaringan, memastikan ketersediaan nutrisi yang penting, serta berkontribusi pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Jalur degradasi ekstraseluler ini mencakup beragam strategi dan proses yang digunakan untuk menguraikan substrat ekstraseluler yang beragam pula seperti protein, karbohidrat, lipid, dan komponen matriks ekstraseluler. Next. Selanjutnya, glikolisis ekstraseluler. Beberapa mikroba dan sel kanker menunjukkan glikolisis ekstraseluler di mana glukosa dimetabolisme menjadi laktat di lingkungan ekstraseluler. Proses ini dapat mengubah pH lingkungan mikro dan mempengaruhi fungsi jaringan dan respon imun. Glikolisis ekstraseluler diamati di lingkungan mikro dan berkontribusi terhadap sifat imunosupresif dari beberapa jenis kanker. Next. Selanjutnya, lipolisis ekstraseluler. Lipase yang dikeluarkan oleh sel dan mikroorganisme memainkan peran penting dalam proses degradasi lipid ekstraseluler menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil-hasil ini dapat digunakan oleh sel-sel di lingkungan sekitarnya sebagai sumber energi, sementara asam lemak juga memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai molekul pemberi sinyal yang mengatur peradangan dan respon imun. Lipase adalah enzim yang bertanggung jawab atas katalis reaksi hidrolisis yang memecah ikatan ester dalam molekul lipid, menghasilkan asam lemak dan gliserol sebagai produk sampingan. Next. Selanjutnya, remodeling matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler atau ECM adalah suatu struktur kompleks yang terdiri dari berbagai komponen termasuk kolagen dan elasin yang mengalami proses perubahan terus-menerus melalui mekanisme yang dikenal sebagai remodeling. Dalam konteks ini, enzim seperti matriks metaloproteinase dan cathepsin berperan penting dalam degradasi dan modifikasi protein-protein ECM. Aktivitas enzim ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk perubahan arsitektur jaringan, kemampuan migrasi sel, dan proses penyembuhan luka. Next. Selanjutnya, degradasi dan mikrobiota usus. Mikrobiota usus merupakan mikroorganisme yang menempati saluran pencernaan dan memegang peran vital dalam menguraikan biomolekul yang kompleks dan tahan terhadap enzim pencernaan manusia. Contohnya, karbohidrat kompleks seperti serat makanan mengalami fermentasi oleh bakteri usus, menghasilkan asam lemak rantai pendek, SCFA. SCFA ini memiliki peran signifikan dalam menyediakan sumber energi bagi mikrobiota itu sendiri maupun inangnya, dan juga turut serta dalam menjaga kesehatan usus. Selain itu, mikrobiota usus berperan penting dalam proses degradasi protein, memanfaatkan berbagai enzim untuk menguraikan protein menjadi asam amino sederhana yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh inang. Fungsi penting lainnya adalah degradasi lipid, di mana mikrobiota usus secara efektif menghidrolisis lipid kompleks melalui aksi enzim mikroba yang pada gilirannya membantu penyerapan lemak dan minyak dalam saluran pencernaan. Next. Selanjutnya, metabolisme asam empedu. Asam empedu merupakan molekul amfipatik yang dihasilkan dari sintesis kolesterol di dalam hepatosit dan berperan penting dalam proses pencernaan dan absorpsi lipid serta vitamin larut dalam lemak dalam tubuh. Asam empedu telah dikenal sebagai molekul pemberi sinyal utama yang terlibat dalam berbagai jalur metabolisme, termasuk metabolisme lipid dan glukosa, regulasi hemostatis energi, dan pengaturan proses peradangan. Pengaturan metabolisme asam empedu diselenggarakan secara ketat pada tingkat transkripsi gen dan juga pada tingkat pasca translasi. Next. Selanjutnya, fagositosis. Fagositosis merupakan proses seluler yang sangat dinamis dan serbaguna yang memiliki implikasi besar terhadap sistem kekebalan tubuh, pemeliharaan integritas jaringan, serta perkembangan penyakit. Dalam proses ini terdapat sel-sel khusus yang disebut fagosit yang bertanggung jawab untuk menelan dan menginternalisasi berbagai partikel seperti bakteri, sel mati, dan debris. Secara keseluruhan, fagositosis adalah proses vital yang melibatkan sejumlah tahapan kompleks dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan sistem kekebalan, menjaga kesehatan jaringan tubuh, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit. Next.
Yang terakhir, hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses sentral dalam degradasi biologis yang mengatur pemecahan molekul kompleks untuk mendukung proses seluler yang esensial. Dalam konteks sistem biologis, hidrolisis adalah suatu mekanisme yang secara katalitik difasilitasi oleh enzim yang disebut hidrolase. Enzim-enzim ini memegang peran utama dalam memecah berbagai jenis biomolekul kompleks seperti protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Proses hidrolisis seringkali melibatkan pemutusan ikatan-ikatan penting seperti ikatan peptida, ester, glikosidik, dan fosfodiester yang pada akhirnya menghasilkan pelepasan molekul-molekul kecil dan ion-ion yang memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.